Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Citas Mataram, program studi PGSD 2023. Sekarang akan melaksanakan PPL 1. Saya tugas di SD 67 Rakbantala, Kota Bima yang bertempat di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 6 tema 1 tema 3 pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita biasakan dulu untuk berdoa. Yang memimpin doanya Ketua kelas 6. Itu siap. Ha. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu Kopi Pancasila. Anak-anak diharapkan untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Kita nyanyikan lagu Kopi Pancasila. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak yang soleh, coba dengarkan ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak yang dipanggil. Harap angkat tangannya. Coba dengarkan ya. Yang pertama, Arfatul Nur Fitriani. Sakit. 2, Arif Rahman. Sakit. Nur Hafriani Ningrum. Nur Fadilah. Nuril Akira. Pada hari ini anak-anak banyak yang sakit ya. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Siapa masih ingat anak-anak pembelajaran kita kemarin? Katakan. Ya. Tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan Ovivipan. Ovivipan adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan dengan cara apa? Yang kedua. Yang ketiga, perkembangan dengan cara apa? Ovivipan Ya. adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya seperti ular. Ya, anak-anak, anak kelas 6 adalah anak-anak yang luar biasa, anak yang pintar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tapi pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara nempel atau populasi dan perkembangbiakan secara merunduk. Adapun tujuan
pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 4. Setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Untuk pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama mendengarkan video yang ada di layar. Dengarkan video di layar ini, Nana, tolong disimak dengan baik-baik. Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa dulu ya. Kemudian like dan berikan komentar yang positif untuk video ini. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Bu Mumba, silakan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video Bu Mumba berikutnya. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Agar makanan tetap tersedia, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan mengembangbiakannya agar jumlahnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif artinya melalui perkawinan atau terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Kemudian terbentuk biji. Biji ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya pada mangga dan tumbuhan berbiji lainnya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui penyerbukan dan pembuahan, tetapi tumbuhan baru berasal dari induknya, bukan dari biji. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu akar tinggal atau rizoma. Contohnya pada jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga bakung. Yang ketiga, umbi batang. Contohnya adalah singkong, ubi jalar, dan kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Contohnya wortel. Berikutnya yaitu tunas adventif. Contohnya cocor bebek. Yang keenam yaitu spora. Contohnya tumbuhan paku. Yang ketujuh, geragih atau stolon, contohnya pada arbei, stroberi, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Yang kedelapan, tunas atau anakan, contohnya pada pohon pisang, tebu, dan bambu. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia.
Yang pertama, cangkok. Mencangkok tumbuhan berkayu dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian batang yang telah dikuliti itu kemudian dilapisi tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Bisa juga dengan plastik atau ijuk, kemudian disiram sampai tumbuh akar. Tumbuhan yang bisa dicangkok contohnya adalah mangga, jeruk, dan jambu. Yang kedua, stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu tumbuhan yang ada mata tunasnya, kemudian ditancapkan ke tanah. Stek batang contohnya pada mawar dan ketela pohon. Stek daun pada sansevieria dan begonia. Yang ketiga, runduk. Jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan yaitu mawar pagar, melati, alamanda, dan apel. Caranya, batang tumbuhan dikerat sedikit kemudian dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah. Ditimbun tanah sampai tumbuh akar. Yang keempat, okulasi atau tempel, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Tujuannya untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari dua tumbuhan. Yang kelima, sambung dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama, tetapi dengan keunggulan berbeda. Hal ini dilakukan pada tumbuhan mangga, jambu, dan rambutan. Apakah kalian sudah paham tentang perkembangbiakan tumbuhan? Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Poster adalah karya seni yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster ditempel di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Misalnya, di tempat umum, di kendaraan. Berikut ini adalah contoh-contoh poster yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian. Semoga kalian bisa membuat yang lebih bagus ya. Jika poster kalian sudah jadi, silakan difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Anak-anak, pada pembelajaran 1, kalian telah berlatih membuat kesimpulan. Sekarang tunjukkan kepada ayah atau bunda, mintalah pendapat ayah atau bunda apakah kesimpulan yang kalian buat sudah sesuai ataukah belum. Anak-anak hebat, alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang kesimpulan, membuat poster, dan perkembangbiakan tumbuhan. Kalian boleh mencobanya loh di rumah, menanam tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah paham yang ada di video ini? Kalau sudah paham, apakah ada yang tidak jelas? Silakan bertanya kalau ada yang tidak jelas. Silakan. Ya, ada. Apa itu perkembangbiakan? Ya. Kemudian perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Contohnya pada hewan, caranya dengan melahirkan. Kemudian pada tumbuhan seperti pisang, ia berkembang biak dengan tunas. Cara memperbanyak dirinya adalah dengan tunas. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Pelestarian adalah cara manusia memelihara tumbuhan atau hewan supaya tidak punah. Contohnya burung cenderawasih supaya tidak punah dibuatkan undang-undang yang melarang untuk memburu burung tersebut. Kemudian pada tumbuhan seperti pada pohon gaharu. Sekarang pohon itu sudah ada undang-undangnya untuk melarang pohon tersebut untuk ditebang secara liar. Sudah mengerti?
Ibu akan bacakan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, baca dan pahami petunjuk pengerjaan dengan baik dan benar. Yang kedua, isi identitas dalam kolom yang telah disediakan. 3. Kerjakan latihan-latihan yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, kerjakan dulu LKPD yang nomor A-nya. Silakan didiskusikan. Ya. Yang nomor A dulu. Berapa yang ada di sini? Jodohkan dengan. Maka sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah selesai, dengarkan. Ibu akan membacakan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Kalau disimak, dengarkan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Pada perkembangan vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada perkembangan vegetatif buatan, makhluk hidup terbentuk dengan bantuan manusia. Yang berikutnya, melestarikan hewan dan tumbuhan. Coba dengarkan, jangan dulu menulis. Hewan di Indonesia ada beberapa yang terancam punah. Hewan itu antara lain orangutan, badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cenderawasih, jalak Bali, elang Jawa, komodo dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang terancam punah antara lain bunga rafflesia, kemudian bunga bangkai, bunga anggrek hitam, pohon cendana dan lain-lain. Sudah dengarkan apa yang dibacakan? Sudah. Sekarang lanjutkan untuk mengerjakan LKPDB. Coba lihat LKPDB adalah dari faktor alam apa saja dari sini. Perhatikan perintah soalnya. Ini faktor-faktor yang hidup ada 2 faktor alam. Ya, cari jawaban yang ada di kotak hijau ini. Jelas? Coba. Oke, sudah selesai LKPDB-nya? Kita akan lanjut ke LKPDC. Coba dibuka di LKPD-nya nomor C. Sudah paham? LKPD bagian B-nya. Sudah selesai LKPD C-nya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan sama-sama membuat poster. Itu posternya harus apa? Harus jelas. Ya. Sudah selesai LKPD bagian C-nya? Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti ini. Coba lihat anak-anak ya. Ya, contohnya seperti ini. Silakan dibuat posternya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Posternya didesain grafis yang berisi tulisan maupun gambar yang menarik di atas kertas, berisi informasi penting yang sifatnya mengajak, ditempel di tempat yang ramai dan strategis agar mudah dibaca oleh orang lain. Ya, silakan buatkan posternya. Bukan sembarangan.
Ya, porternya. Gambar, nah? Lihat sendiri. Porter seperti ini. Ini contoh porter. Menambah porternya sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, kita akan presentasikan LKPD yang anak-anak ini. Silakan kelompok A maju untuk mempresentasikan. Dibaca hasil kerjanya yang A. Catakan gambar dengan istilah pengembalian vegetatif pada tumbuhan yang paling tepat. Baca. Banyak. Gambar nomor 1 adalah merondok, gambar nomor 2 mencangkok, gambar nomor 3 okulasi, dan gambar nomor 4 okulasi, gambar nomor 3 menyambung. Apakah benar jawaban temannya? Ya, kelompok mana yang tanggapi? Kalau salah, bilang salah. Ayo, siapa yang mau tanggapi? Kelompok mana? Kelompok 1. Apakah benar jawaban temannya? Ya. Kelompok 2 baru mempresentasikan kerja LKPD-nya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada tanggapan, silakan angkat tangan. Kelompok mana yang menanggapi? LKPD nomor B. Silakan dibuka LKPD nomor B. Ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Silakan. Gunakan uraian jawaban ke dalam kotak yang sesuai. Faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup adalah. Ya, sudah jelas? Ya, ada yang mau tanggapi? Kelompok mana yang mau tanggapi? Iya, karena tidak ada yang menanggapinya, mari kita nyanyikan tepuk tangan atau tepuk diam. 1, 2, 3. Tepuk diam. Tidak, aku sudah tepuk. Aku akan diam. 1, 2, 3. Iya. Kita lanjutkan ke LKPD C. Ke LKPD nomor C, kita berdiskusi. Ibu guru berikan kesempatan kepada silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan kerjanya. Dibaca. Ya. Pilihlah gambar hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dilindungi di bawah ini. Silakan ditanggapi. Kelompok lain? Kelompok 1 silakan ditanggapi. Ada tanggapan? Ya? Tidak ada tanggapan. Berarti sudah jelas semua. LKPD-nya A, B, dan C. Sudah jelas semua? Sudah. Berarti anak-anak sudah memahami belajar kita hari ini. Mari kita jawab bersama di LKPD A. Coba perhatikan. Perhatikan LKPD A. Dibuka LKPD nomor A-nya. Jawaban yang pertama, coba lihat gambar yang ini. Yang pertama adalah dengan cara menunduk. Kemudian yang gambar yang kedua adalah gambar yang ketiga adalah gambar yang keempat adalah okulasi. Di LKPD
KPD nomor B, tebak bukan? Jawabannya benar. Faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup adalah faktor alamnya. Yang pertama, terjadinya bencana alam. Karena terjadinya bencana alam sehingga membuat hewan atau tumbuhan punah. Yang kedua, tingkat perkembangbiakannya lambat. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian faktor manusia yang disebabkan oleh manusia, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, perburuan liar. Yang ketiga, eksplorasi alam secara berlebihan. Coba dilihat lagi di LKPD bagian C-nya. Bagian C, perhatikan. Pilihlah gambar hewan dan tumbuhan khas Indonesia di bawah ini. A. Hewan yang masuk, hewan yang dilindungi di situ adalah badak dan orang hutan. Kemudian untuk tumbuhannya yang dilindungi, yang pertama gaharu, yang kedua cendana, kayu cendana. Coba perhatikan, kayu cendana. Yang ketiga bunga rafflesia. Yang keempat bunga kantong semar. Yang itu saja, ada 4. Kalau petai dengan tanaman yang tidak dilindungi. Apakah sudah jelas semua? Sudah diingat? Iya. Ya, karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, tolong dikumpulkan kembali LKPD-nya. Ibu guru akan memeriksa pekerjaan anak-anak. Karena LKPD-nya sudah selesai, mari kita bertepuk tangan dulu. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Sekarang kita menyimpulkan materi pelajaran kita. Kesimpulannya, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti anak-anak telah ikut melestarikan keberadaan tumbuhan. Saja kesimpulannya, kemudian kita di rumah harus menjaga tumbuhan yang ada di pekarangan rumah, dijaga dengan baik supaya apa? Supaya tidak punah. Sampai di rumah, pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah tolong dijaga ya. Dengan baik, kemudian dijaga kepunahannya. Bila perlu ditanam lagi. Anak-anak, pada pelajaran kita hari ini, anak-anak sangat berantusias menerima pelajaran. Ibu guru ucapkan terima kasih pada anak-anak karena telah memperhatikan pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak hebat? Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.